Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Herul Amsal dengan NRP 50252317172. Di video ini saya mau menjelaskan tentang file project dasar pemrograman saya. Idenya itu saya membuat database dengan ide database untuk keuangan uh, angkatan TC angkatan 23 atau Teknik Informatika angkatan 23. Jadi di sini ada 3 fitur, yaitu fitur pertama itu untuk menambahkan file. Di sini untuk menambahkan file ada pertama fiturnya untuk menambah file, terus sama yang kedua yaitu query. Query-nya itu untuk meng-search data yang ada di database. Jadi di sini saya tidak menambahkan untuk update atau delete-nya karena nanti takutnya kebanyakan, soalnya ini udah lumayan 1000 line juga. Jadi saya nggak cuma ngasih fitur menambahkan data sama query doang, query untuk search. Oke, langsung aja. Di sini ada beberapa fungsi, yaitu void home untuk tampilan awal dari basis datanya, aplikasi basis datanya. Terus kemudian ada ini fungsi query untuk men-search dari database-nya. Kemudian yang ketiga tuh ada ini untuk menambahkan data ke database. Kemudian query M ini adalah untuk query mahasiswa, query TM transaksi masuk. Ini di sini ada empat tabel, yaitu mahasiswa, transaksi masuk, produk, dan BPH. Nanti BPH ini yang akan mengurus database-nya. Nah, data dari data BPH itu udah ada sebelumnya, jadi dia statik, nggak bisa dirubah. Jadi yang bisa login hanya BPH saja gitu. Nah, yang bisa ditambah itu data dari produk, TM itu transaksi masuk, dan mahasiswa. Terus di sini untuk query BPH, query TM ID ini adalah untuk query transaksi masuk dengan kriteria yang di search itu ID-nya. Kemudian yang TMTGL ini untuk tanggal transaksi masuk. Kemudian MP ini adalah metode pembayaran. Dan ini query M ini mahasiswa dengan NRP tertentu. M nama ini untuk search mahasiswa berdasarkan nama. Nomor telepon, search berdasarkan nomor telepon. Terus di sini query PID adalah produk dengan search berdasarkan ID. P nama berdasarkan nama, TGL berdasarkan tanggal produk diterima. Terus ini BPH NRP berdasarkan search BPH berdasarkan NRP, terus BPH nama berdasarkan nama, jabatan ini berdasarkan jabatan dari BPH, dan terakhir itu nomor telepon. Nah, read file ini adalah fungsi untuk read dari file txt. Jadi semua dari tabel-tabel ini bakal dipisah-pisah jadi 4 file mahasiswa, transaksi masuk, produk, sama BPH. Jadi read file ini akan meng-read data-data dari txt filenya dari keempat tabel tersebut gitu. Terus di sini integer ALR read ini untuk untuk nanti ketika filenya sudah di-read atau belum gitu. NRP login ini NRP dari BPH yang melogin. Terus is0tm ini apakah teks nanti txt filenya itu berisi 0 atau ada datanya gitu. Ini struct tanggal ini untuk tanggal harinya sama bulan sama tahun. Terus di sini struct mahasiswa ada NRP, nama, nomor telepon. Terus kemudian untuk pointer ke elemen selanjutnya dan sebelumnya. Nah, terus ini transaksi masuk ada ID, ada tanggal, ada metode pembayaran, dan jumlah. Kemudian ini foreign key-nya NRP MHS dan BPH. Jadi ini sebenarnya nggak terlalu kepake, cuman karena ya udah biar lebih ada bawa database-nya, jadi saya taruh foreign key-nya gitu. Terus ini untuk pointer yang next sama previous sebelumnya. Terus ini BPH ada NRP, ada nama, nomor telepon, jabatan, dan password. Ini buat pointer sebelum dan setelahnya. Terus di struct produk ada ID, ada nama, ada harga, ada tanggal, dan ID transaksi masuk.
dan di sini pointer ke next element dan previous element. Nah, di sini saya taruh yang untuk head dan tailnya itu ada di global variable, global scope, biar ini bisa diakses dari oleh scope fungsi-fungsi di bawahnya. Nah, ini di integer main ada ini aja fungsi home, memanggil fungsi home. Nah, fungsi home-nya di sini ntar aja belakangan. Terus di sini void read file. Pertama saya ini read filenya, file mfile f1 bla 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 bla. R plus ini untuk read dan write. Seharusnya ini nggak bisa read doang sih. Tapi nggak apa. Terus fsec ini adalah untuk memindah pointer dari file itu ke akhir dari data dari file. Ya. Terus kemudian ftail ini itu untuk tell posisi dari pointer itu. Kalau misalnya di pointer itu masih 0, berarti dia itu filenya kosong. Jadi kalau misalnya nggak 0, berarti ada data di dalamnya. Jadi kalau misalnya ini true, berarti ada data di dalamnya. Oke, baru kalau misalnya ada data, baru masukin ke di sini, ke kode di bawah ini. Kode di bawah ini untuk masukin data dari text file ke struct di dalam programnya gitu. Di sini bisa dilihat sendiri. Kalau saya nggak bisa jelasin kayaknya kalau soalnya nanti kepanjangan sih mas. Jadi kayaknya di skip aja. Di sini untuk oke kayak gini aja. Saya jelasinnya di bagian ini. Ini awalnya untuk buat kan ini pertama buat headnya, buat inisialisasi head dari struct-nya. Terus kemudian ini kalau misalnya ada data lain lagi setelah di head itu. Nah, di sini untuk ngecek apakah datanya itu valid gitu, banyak datanya valid. Terus lanjut di sini untuk mahasiswa, file mahasiswa di sini sama prosedurnya. Terus di sini untuk produk sama juga. Terus BPH juga gini. Nah, pertama di home ini bakal pertama kita cek dulu apakah filenya udah di read apa belum. Kalau misalnya belum, read dulu. Terus ini ubah already read udah. Terus ini tampilan awalnya base data bla 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 terus login. Pertama user itu bakal login dulu, ngecek masuk NRP dan passwordnya. Kalau misalnya ada match NRP password berdasarkan data yang ada di BPH, maka dia bisa login. Kalau enggak, ulang lagi gitu sampai bisa. Terus kemudian masuk ke fitur-fiturnya. Di sini ada tambah data pembelian, query dan exit. Ini terus kalau misalnya usernya milih data pembelian, masuk ke fungsi tambah. Kalau misalnya query, masuk ke fungsi query. Kalau exit, dia return selesai programnya. Di sini di fungsi tambah ini tampilan awalnya tambah data pembelian, menambahkan data transaksi masuk. Jadi di awal program kalau misalnya nambah data, dia bakal langsung ke transaksi, menambahkan data transaksi masuk. Terus ini programnya meminta input, masukkan tanggal transaksi, bla 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 bla, metode pembayaran, jumlah transaksi, NRP dan sebagainya. Nah, di sini kalau misalnya dia is null time ini, kalau misalnya kalau misalnya filenya 0 kan berarti transaksi masuk di programnya itu bakal kosong kan. Artinya di struct-nya itu masih 0. Nah, di sini untuk inisialisasi head dari transaksi masuk. Terus di sini lanjut kalau ini ngasih pemberitahuan kalau misalnya data dari transaksi masuk udah berhasil di-insert. Terus lanjut ke data untuk mahasiswa yang terkait dengan transaksi masuk tersebut. Di sini masuk di sini buat temporary sama flow-nya sama kayak transaksi masuk. Terus lanjut di sini ada data mahasiswa berhasil. Lanjut ke menambahkan produk. Nah, di sini pakai perulangan while true. Jadi satu transaksi itu bisa berkorelasi dengan banyak produk kan. Jadi pakai perulangan ini. Nanti ditanya usernya apakah dia bakal input produk yang dibeli lagi atau enggak. Ini oke. Lanjut prosedurnya juga sama kayak tadi. Ini sama. Nah, di sini itu buat apa? Buat write ke filenya. Jadi pakai write. Tadi sebelumnya seharusnya udah di read file itu sudah di close filenya. Jadi ini buka lagi untuk write.
Ini untuk write semua data yang ada. Ini untuk menutup file. Terus query. Di query ini ada ini ITJ pilih sama query. Kalau misalnya query ada 4 fitur. Ada sub 4 sub query. Ada di tabel transaksi masuk, mahasiswa, produk, BPH. Nah, di masing-masing sub itu ada sub lagi. Nah, misalnya di transaksi masuk itu ada transaksi masuk ada berdasarkan ID, tanggal, atau meter pembayaran. Terus kalau misalnya di sini, nah di sini juga bakal milih misalnya dia berdasarkan ID, ya tanggal, atau materi pembayaran. Nah, untuk yang di query mahasiswa sama juga ada NRP, search berdasarkan NRP, nama, telepon. Kemudian memanggil sesuai dengan pilihan user. Di sini di query produk juga sama ID, nama, dan tanggal diterima produk tersebut oleh pembeli. Nah, di sini juga BPH. BPH itu ada NRP, nama, nomor telepon, dan jabatan. Oke, sama juga. Nah, di sini prosedurnya juga sama. Search-nya itu tinggal untuk temporary, sama tinggal dicocokin aja sampai ke end of file. End dari struknya. Di search kayak biasa. Habis search itu, nanti hasilnya bakal di print di sini. Setelah di print, dia bakal kembali ke fungsi home, yaitu fungsi di mana user itu melakukan login. Sama prosedurnya juga sama di query time tanggal, cuma tinggal diganti-ganti variabel itu. Ini sama semua. Nah, sekarang tinggal di uh, apa? Tinggal didemokan. Lanjut. Di sini kita mau me, apa, mendemokan uh, kode yang tadi, project yang tadi. Jadi pertama kita mau cek notepad-nya. Kalau dari notepad yang tadi, file txt maksudnya, sorry. Di sini WP kan udah static tadi. Nah, datanya udah ada sebelumnya. Di sini ada data dua orang. Itu NRP ini terkait bla 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 pokoknya. Udah ada adun bla bla bla. Ini kosong, TM kosong, mahasiswa kosong, dan programnya juga udah kosong. Nah, itu dulu. Kita jalanin. Pertama kita login. Passwordnya ini kita tambahin. Misalnya 2 Juni 20, ini pembayaran pakai kris, terus cuma transaksi 20.000 misalnya. Nama masukkan apa yang terkait kelima, nama mahasiswa Ansal, nomor telepon 8533 misalnya. Terus lanjut kita masukin nama produk. Produknya apa? Misalnya beli botol. Harga produknya 20.000. Tanggal diterima itu 6 Juni 2023. No. Terus login lagi. Sorry. Oke, berhasil. Kita query. Cari mahasiswa namanya Amsal. Nah, ini keluar saya yang di insert tadi. Kalau misalnya kita insert lagi ya, misalnya kita insert lagi deh. Insert, ini tanggalnya misalnya 7 Juli 2023. Pembayaran cash misalnya. Terus yang transaksi itu 150.000. Masukan provide ini sesuatu satu satu. Oke, saya Mas Diki nomornya. Terus nomor telepon 8544. Terus dimasukkan. Nah, misalnya baju merch. Baju. Harga produk 150.000. Tanggal diterima itu 8 Juli 2023. Yes, tanggal itu. Ya, rumah. Jangan. Nah, produk misalnya botol. Harga. Masukkan harga ini invalid sesarnya itu kan enggak apa.
10.000, tanggal diterima itu 9 Juli 23. Eh, no. Menemukan transaksi masuk lagi, no. Terus login lagi, masuk ke halaman query. Mahasiswa namanya Mas Regi. Nice, Mas Regi. Sekarang kita uh, search berdasarkan query. Transaksi masuk, soalnya tanggalnya 7 Juli 2023. Nah, nah ini seharusnya ada keluaran sih. Nah, yang dikit aja. Saya aduh lihat semua. Kita search berdasarkan produk. Nah, produknya misalnya baju. Enggak. Ya baju aja. Nah, keluar baju. Scan. Kita buka dulu. Kita cek di filenya. Nah, sekarang kita coba di notepad ya. Kita cek di sini ada, ya benar, seharusnya ini. Transaksi masuk pertama ada dua. Transaksi masuk di cash di sini. Yang tadi itu kedua kan 7 Juli 2023. 2 Juni 2023. Ini Chris sama juga ini yang kedua di mahasiswa ada dua itu Amsal sama Mas Ricci. Nah NLP-nya ini udah ya ini sesuai ya, sebenarnya sesuai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.